Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Serta yang belum subscribe ke channel baru Mimin, linknya sudah ditaruh di kolom komunitas. Buka saja channel Mimin, nanti tab ke pinggir ada kolom komunitas, diklik saja. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 171-175, mereka bertiga mengobrol sebentar, dan Ye Chong tiba-tiba menemukan foto yang berbeda. Foto itu digantung di dinding, ditutup dengan selembar kaca transparan, warna foto itu agak kekuningan, dan ada dua pemuda di dalamnya, bahu-membahu dan tersenyum. Karena Wen Fugui cacat, banyak debu di dalam rumah. Hanya foto itu yang sangat bersih, jelas Wen Fugui sering menghapusnya. "Tuan Wen, apakah ini foto yang Anda ambil ketika Anda masih muda?" tanya Ye Chong. Menunjuk ke foto itu, Wen Fugui menghela nafas, lalu mengangguk. "Betul, diambil dengan sahabatku Wang yang, saat itu kami baru saja lulus dan ditugaskan menjadi guru di sebuah sekolah menengah di Kursi Kabupaten. Namun tidak lama setelah foto ini diambil, Wang yang mengalami kecelakaan, dan saya juga terlibat, ditugaskan ke desa Xiaoye." Ketika Ye Chong ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, Wen Fugui tidak mau berkata lebih banyak. Ye Chong tidak punya pilihan selain menyerah. Keduanya mengobrol sebentar dengan Wen Fugui, lalu mereka pergi. Dalam perjalanan pulang, Zhou Yutong berkata bahwa dia ingin membeli kursi roda untuk Wen Fugui atas nama desa, dan kemudian dia harus mencari seseorang untuk mengurus makanan Wen Fugui dan membersihkan kamar pengeluaran. Ye Chong sangat setuju. Saat ini, telepon Ye Chong berdering lagi. Tang Chun yang menelepon. Dia berkata bahwa dia telah menemukan beberapa tempat dan ingin Ye Chong melihat apakah ada tempat yang cocok untuk kantor pusat perusahaan. Ye Chong Sin berkata bahwa efisiensi gadis kecil ini cukup tinggi. Dia langsung setuju, dan kemudian mengendarai Land Rover ke kota. Setengah jam kemudian, Ye Chong datang ke salon kecantikan Tang Chun. Tapi Tang Chun tidak ada di kantor. Ye Chong agak aneh, Tang Chun mengundangnya untuk datang ke sini. Mengapa Tang Chun tidak ada di sana sendirian? Setelah menanyakan gadis kecil gemuk di meja depan, dia menemukan bahwa ada masalah dengan gedung pabrik di halaman belakang, dan Tang Chun sudah bergegas ke sana. Ternyata saat Tang Chun menyewa gedung perkantoran tersebut, ia juga menyewa ruang kosong di halaman belakang gedung perkantoran tersebut. Sejak berencana meluncurkan produk Little Red Bottle, Tang Chun memutuskan untuk mengubah ruang kosong tersebut menjadi pabrik manufaktur. Di masa depan, botol merah kecil akan diproduksi di pabrik, dan krim kecantikan serta krim Fengji yang dikirim oleh Ye Chong juga akan diisi di sini. Tetapi pabrik itu baru dibangun selama 3 hari, dan kecelakaan terjadi silih berganti. Hari ini, pekerja lain mematahkan kakinya, dan Tang Chun bergegas mendekat. Tapak kosong berada tepat di belakang gedung perkantoran, dikelilingi tembok di 3 sisi, dan terdapat deretan bangunan pabrik tua yang terbengkalai di sisi dalam tapak. Bangunan pabrik ini semuanya terbuat dari batu bata merah, dengan lebih dari selusin kamar berdampingan, tanpa pintu, dan jendelanya pecah menjadi 7 dan 8. Di sisi kanan bangunan pabrik terdapat tumpukan sampah seperti kayu dan kerikil. Ye Chong berjalan ke atap gedung kantor, lalu melihat ke bawah dari atap untuk mengamati ruang terbuka di halaman belakang. Dia bisa melihat Tang Chun dan yang lainnya berdiri di halaman. Dan deretan bangunan pabrik bobrok itu memancarkan aura aneh samar-samar. "Benar saja, ada masalah," kata Ye Chong Sin. Kemudian dia turun dan memutar ke halaman belakang. "Ye Chong, kamu di sini?" Melihat Ye Chong muncul, Tang Chun melambaikan tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kenapa kamu tidak pergi ke kantor dan menungguku dulu? Sesuatu terjadi di sini. Aku akan pergi mencarimu setelah aku menyelesaikannya." Ye Chong tersenyum, "Serahkan padaku untuk menanganinya." "Kamu," Tang Chun menggelengkan kepalanya, "lupakan saja. 3 pekerja sudah mengalami kecelakaan. Aku pikir tempat ini agak jahat." "Hei, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya," kata Ye Chong. "Benarkah?" Ye Chong mengangguk. "Pergi ke kantor dan tunggu aku, beritahu tim konstruksi untuk kembali hari ini dan kembali besok." Melihat ekspresi percaya diri Ye Chong, Tang Chun tanpa sadar memilih untuk mempercayai Ye Chong. Menurut apa yang dikatakan Ye Chong, dia membersihkan semua anggota tim konstruksi, dan kemudian kembali ke kantor sendirian. Ye Chong adalah satu-satunya yang tersisa di ruang terbuka di halaman belakang. Ye Chong mengeluarkan jimat batu giok dan memegangnya di telapak tangannya, lalu berjalan perlahan menuju pintu pabrik. Saat dia berjalan ke sisi tempat pembuangan sampah, puing-puing itu tiba-tiba berterbangan dan mengenai kepala Ye Chong. Di mata orang luar,
Tampaknya embusan angin telah meniup puing-puing. Tapi Ye Chong tahu bahwa ini dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Puing-puing itu sepertinya tidak memiliki tujuan, tetapi semuanya terlempar ke arah kepalanya. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti akan terbanting ke tanah dan mengira itu hanya kecelakaan. Ye Chong mendengus dingin, dan menyebarkan kerikil dengan lambaian tangannya. Pada saat yang sama, pecahan kaca di jendela pabrik tiba-tiba terbang ke arah Ye Chong. Tepi kaca yang pecah dan tajam itu seperti pisau tajam, menusuk langsung ke dada Ye Chong. Ye Chong tahu bahwa ada sesuatu di dalam yang membunuhnya. Pada awalnya, Ye Chong mendekati gedung pabrik, dan benda-benda di dalamnya hanya memperingatkan dengan serpihan kerikil, mencoba menakut-nakuti Ye Chong. Tapi itu tidak menyangka Ye Chong akan memiliki kemampuan untuk memblokir puing-puing. Jadi ketika Ye Chong terus mendekati gedung pabrik, barang-barang di dalamnya terbunuh. Jika gelas ini ditusuk, tidak diragukan lagi dia akan mati. Ye Chong mencibir, lalu melambaikan tangannya dengan santai, memecahkan kaca. Dia berkata dalam hati bahwa barang-barang yang ada di gedung pabrik ini cukup mumpuni. Tapi selama jimat giok di tangannya tidak rusak, dia bisa yakin bahwa benda di dalamnya bukanlah lawannya. Saat Ye Chong berjalan ke pintu gedung pabrik dan hendak masuk, dia tiba-tiba merasakan udara hitam yang kuat bertiup ke arah wajahnya. Kakak, jimat giok di tangannya hancur. Ye Chong terkejut, dan dia tidak berani menganggapnya terlalu serius, jadi dia mundur beberapa meter dan kembali ke tempat pembuangan sampah. Udara hitam juga menghilang seketika. Jelas, barang-barang di pabrik tidak ingin ada orang di dekat mereka. Ye Chong menyipitkan matanya, pupilnya berubah menjadi ungu. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh bersembunyi di gedung pabrik. Jimat batu giok rusak, dan dia tidak bisa melihat pihak lain dengan mata Dewa Naga. Itu hanya bisa berarti bahwa barang-barang di pabrik lebih tinggi dari tingkat kultivasinya. Ye Chong merasa sedikit tertekan. Sepertinya kekuatannya masih terlalu lemah. Di tempat sekecil itu, dia bisa bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya. Setelah kita kembali, Wang Bing harus mempercepat pembangunan dojo Istana Naga. Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan jimat giok lain dari sakunya. Jimat giok ini sedikit berbeda. Ada titik hitam di tengah diagram Tai Chi. Jika Anda perhatikan dengan teliti, titik hitam itu sebenarnya adalah penjahat, duduk bersila di atas diagram Tai Chi dan bermain. Anki, keluar dan bantu. Anki adalah hantu Lolita kecil. Saat itu, Ye Chong sedang membantu rumah Gao Sanshan untuk menyingkirkan hantu. Ketika dia bertemu Anki, dia bahkan membantu Anki membalas kematiannya. Kemudian dia membawa Anki bersamanya, dan menggunakan jimat batu giok untuk menghilangkan sifat jahat dari Anki. Sekarang Anki tampaknya telah kehilangan permusuhannya, dan lebih terlihat seperti gadis kecil yang berperilaku baik di sebelah. Saya melihat titik-titik hitam kecil pada diagram Tai Chi terbang keluar dari jimat batu giok, secara bertahap menjadi lebih besar, dan berubah menjadi seorang gadis dengan riasan smoky. Apa yang kamu lakukan, Paman? Kamu sangat menyebalkan. Tangan kiriku memutar ulang gerakan lambat tangan kananku. Kamu bersikeras mengganggu kami. Kata Anki dengan sedih. Ye Chong tersenyum. Aku butuh bantuanmu. Bantu aku melihat apa yang ada di seberang. Dia menunjuk ke arah gedung pabrik. Ada beberapa hal yang Ye Chong tidak bisa lihat dengan kultivasinya. Tapi Anki adalah hantu. Dia bisa melihat semua hantu jahat dari jenis yang sama. Anki melihat ke arah pabrik dengan tidak sabar, lalu berteriak, "Ah!" dan buru-buru bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong juga terkejut. Apa yang bisa menakuti iblis kecil ini seperti Anki? Apa yang kamu lihat? 1. Seekor kucing besar melayang di atas gedung pabrik, dengan dua mata biru menatap kita. Kata Angi gemetar, kucing besar. Ye Chong melihat ke atas gedung pabrik, dia hanya bisa merasakan beberapa ketidaknormalan. Iya, kucing besar, wajahnya sebesar setengah langit. Kata Anki sambil memberi isyarat. Chong mengangguk, sudah memahaminya di dalam hatinya. Pulanglah, Angi, katanya. Anki merasa lega, dan masuk ke jimat giok lagi, berubah menjadi titik hitam kecil. Ye Chong menyingkirkan jimat giok itu, lalu berbalik dan pergi. Dia ingat apa yang dikatakan Wen Fugui pada dirinya sendiri hari ini, dan dia sudah punya rencana di benaknya. Ye Chong langsung kembali ke gedung kantor. Tang Chun sedang menunggunya di pintu. Bagaimana? Tang Chun bertanya. Ye Chong tersenyum. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Untuk menenangkan Tang Chun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu hanya berdiri di sana sebentar. Apa kamu baik-baik saja? Tang Chun baru saja mengawasi Ye Chong dari jendela belakang. Benar, aku berdiri tegak dan berdiri di sana,
menakuti monster itu. Ye Chong tertawa, HMPH, siapa yang akan mempercayaimu? Tang Chun cemberut, Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa setelah malam ini, dan tim teknik dapat mulai bekerja besok. Melihat kata-kata Ye Chong sangat meyakinkan, Tang Chun tidak bisa tidak mempercayainya. Setelah itu, dia bergegas kembali ke kantor bersama Ye. Kemudian dia menyerahkan sebuah folder kepada Ye Chong, bagaimana kalau melihat sebidang tanah ini? Ye Chong membuka folder itu, dan ada 4 atau 5 lembar kertas di dalamnya. Setiap halaman memiliki foto tanah, dan alamatnya adalah tercatat di sampingnya, fasilitas dan harga sekitar dan informasi detail lainnya. Harus dikatakan bahwa Tang Chun sangat serius dan efisien dalam pekerjaannya. Ye Chong memeriksanya dari awal hingga akhir, dan menemukan bahwa sebidang tanah termurah di sini akan menelan biaya 300 juta yuan. Tanah ini bagus, tapi agak terlalu mahal. Ye Chong menutup folder itu dan berkata sambil tersenyum. Tang Chun mengangguk, ya, memang agak mahal bagi kami, tapi ini sudah yang termurah di kota Beijing. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, tidak masalah bertaruh pada batu atau semacamnya, menghasilkan 300 juta, itu hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Sementara Ye Chong berpikir, Tang Chun tiba-tiba menamparkan dahinya, aku tiba-tiba teringat bahwa akan ada lelang real estate dalam beberapa hari, kita bisa pergi dan melihatnya. Lelang real estate, ya, hanya saja beberapa proyek. Yang belum selesai tanahnya dilelang untuk umum, dan harga cadangannya relatif rendah, jadi Anda mungkin bisa mengambil kebocoran dan mendapatkan tanah yang bagus dengan harga murah, Tang Chun menjelaskan. Sukses, kita akan membuat keputusan setelah kita pergi ke pelelangan real estate. Ye Chong tertawa, keduanya mengobrol sebentar, Ye Chong keluar dari Tang Chuna dan pergi ke restoran Cina. Ini sudah lebih dari jam 4 sore, dan restoran Cina sudah ramai, dan ada lebih dari 30 orang mengantri di luar. Zhang Xiaojun pergi ke restoran hotpot sebentar, dan restoran Cina sebentar, dia sangat sibuk. Ye Chong menyapa Zhang Xiaojun, lalu berjalan ke dapur belakang restoran Cina. Li Dazui dan yang lainnya sibuk bekerja di dapur belakang, berkeringat deras. Ye Chong meminta ikan besar dan lebih dari 10 bawang kepada Li Dazui. Bos, apa yang kamu lakukan? Li Dazui bertanya. Ye Chong tersenyum, buat sup ikan. Setelah itu, Ye Chong menggunakan kompor dan mulai membuat ikan. Dia melubangi bagian dalam ikan, menyisakan hampir hanya lapisan kulit, lalu memotong bawang menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam kulit. Kulit ikannya terbentang, tetapi dari permukaannya sangat sulit untuk melihat bahwa ikan ini diisi dengan bawang. Li Dazui dan juru masak lainnya sangat terkejut, bertanya-tanya jenis ikan apa yang sedang direbus Ye Chong, mengapa diisi dengan bawang, bukan ikan. Kemudian, Ye Chong menambahkan beberapa bumbu dan sayuran khusus untuk menutupi rasa bawang, lalu mencincang ikan dan menuangkannya ke dalam sup untuk direbus bersama. Dalam waktu setengah jam, daging ikan telah benar-benar direbus ke dalam sup, dan sepanci sup ikan sudah siap. Di dalam sop ikan berwarna putih muda, ada ikan besar utuh dengan sisik hitam yang terendam di dalamnya. Meskipun metode memasak Ye Chong sangat aneh, aromanya meresap ke seluruh dapur. Li Dazui dan yang lainnya semua mencium aroma dan mengeluarkan air liur tanpa sadar. Setelah itu, Ye Chong meminta sepanci besar casserole, mengisinya dengan sepanci penuh sup ikan, dan melihat mata rakus Li Dazui dan yang lainnya, dia mengambil panci itu dan pergi. Ye Chong menunggu sampai larut malam, dan datang lagi ke salon kecantikan Tang Chun. Salon kecantikan sudah pulang kerja, dan Tang Chun juga pulang untuk tidur. Gedung kantor besar itu gelap gulita. Ye Chong melewati gedung kantor dan datang ke gedung pabrik di halaman belakang lagi. Di tangannya, dia masih memegang toples besar itu. Dia meletakkan kaleng di samping tempat sampah dan mengangkat tutupnya. Untuk beberapa saat, aroma sup ikan tercium di udara. Ye Chong mengelak dan bersembunyi di balik pohon kecil di kejauhan. Dia diam-diam mengamati arah toples, mengetahui bahwa sesuatu akan segera muncul. Benar saja, dalam waktu setengah menit, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari gedung pabrik. Ye Chong melihat lebih dekat, dan ternyata itu adalah seekor kucing besar dengan panjang lebih dari 2 meter. Bulu di tubuh kucing besar itu seputih salju, dan bulu di sekitar matanya berwarna abu-abu. Kedua matanya memancarkan cahaya biru kehijauan, dan sepasang telinga kecil berdiri di atas kepalanya. Kucing besar itu datang ke toples, mengendus aromanya, tetapi tidak langsung memakannya. Tapi itu ngiler, jelas berusaha menahan diri. Ye Chong berjalan keluar sambil tersenyum, hei, makanlah, ini kerajinan tangan istana 500 tahun yang lalu. Kucing besar itu menatap Ye Chong, lalu ke sup ikan,
lalu ke sup ikan. Lihatlah sup ikan. Itu menjilat mulutnya. Kamu mencoba menyakitiku, ada meong aneh di sup ikan ini. Meskipun kucing besar itu tidak dapat berbicara, Ye Chong dapat membaca pikiran kucing besar itu dengan mata Dewa Naga. Satu orang dan satu kucing dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Hei, apakah kamu ingin makan? Ye Chong bertanya. Jangan makan meong. Kucing besar itu berbalik dan pergi, berhenti setelah berjalan beberapa langkah, dan menoleh untuk melihat sup ikan. Tik-tok, tik-tok, air liur kucing besar itu terus menetes ke tanah. Godaan sup ikan terlalu besar. Jika itu adalah sup ikan biasa, itu akan baik-baik saja. Ini adalah sup ikan yang dibuat oleh Ye Chong dengan keahlian memasak khusus. Kucing besar itu benar-benar tidak memiliki perlawanan sama sekali. Akhirnya, dia tidak tahan lagi, berlari ke tepi toples, dan mulai menjilatnya. Kamu benar-benar menggunakan metode tercela untuk menyakitiku, meong, enak, kamu terlalu buruk, enak, enak, meong. Kucing besar terus mengeluh kepada Ye Chong sambil makan. Rasanya tidak enak sampai dimakan utuh. Apa yang kamu makan dariku? Hei, konon itu resep rahasia istana, dan ada bawang di dalamnya. Ye Chong tertawa. Wen Fugui pernah memberitahunya bahwa kucing akan diracuni jika memakan bawang. Kucing besar itu menjadi pucat karena ketakutan, anggota tubuhnya lemas, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, berguling-guling. Pemuda itu tidak berbicara tentang seni bela diri, tetapi dia menggunakan bawang untuk membunuhku, meong. Lakukan keadilan untuk surga dan bunuh kamu bajingan. Kata Ye Chong. Tidak, tidak, saya salah. Tolong jangan bunuh saya hanya seekor kucing, saya tidak pernah membunuh meong manusia, Ye. Chongsin berkata bahwa ini benar. Meskipun kucing besar itu menempati gedung pabrik, itu hanya kucing yang terluka membunuh seseorang, tidak membunuh seseorang. Jika bukan karena orang-orang dari tim konstruksi yang ingin menghancurkan bangunan pabrik, saya khawatir kucing besar ini tidak akan muncul. Makhluk yang telah membunuh orang akan memiliki roh hantu yang terjerat dengan mereka. Ye Chong tahu bahwa kucing besar ini tidak memilikinya. Dari mana asalmu? Ye Chong bertanya. Raja ini adalah murid Qin Chengzi, seorang ahli ilmu pedang, yang duduk 1000 tahun yang lalu. Setelah guru Qin Chengzi naik, raja ini berlatih selama 1000 tahun lagi sebelum dia mencapai Taoismenya saat ini. Dia disebut berusia 1000 tahun Raja Kucing, meong. Sebenarnya, Raja Elvis yang berusia 1000 tahun sama sekali bukan murid Qin Chengzi. Tetapi ketika Qin Chengzi berkhotbah, dia sering menguping di sudut, dan kemudian dia juga mengembangkan spiritualitas. Begitu, Ye Chong mengangguk sambil tersenyum. Sayang sekali setelah berlatih selama 1000 tahun. Itu masih hidup kucing, takut bawang. Ye Chong memiliki pengetahuan yang diwarisi oleh Dewa Naga di benaknya. Dia tahu bahwa perbaikan pedang adalah sejenis ahli kultivasi di zaman kuno. Mereka yang mengolah jalan surga dapat naik ke keabadian. Millennium Elvis Presley ini memiliki mana yang kuat dan memiliki penyimpanan memori 1000 tahun. Jika Anda bisa menggunakannya untuk diri sendiri, pasti akan sangat bermanfaat. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata kepada Millennium Elvis, aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Tidak masalah meong, Millennium Elvis setuju sangat menyegarkan. Ye Chong tersenyum, dan mengulurkan tangan ke arah Elvis Presley yang berusia 1000 tahun, beri aku sedikit esensi Natal. Apa esensi Natal meong? Tanya Elvis yang berusia 1000 tahun. Berhenti berpura-pura padaku, jika kamu tidak membiarkanku, aku akan membunuhmu sekarang. Kata Ye Chong, Elvis King yang berusia 1000 tahun tidak berdaya, berpikir bahwa anak ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Setelah esensi kehidupan diserahkan kepada pihak lain, kehidupannya akan berada di bawah kendali pihak lain setiap saat. Itu akan melayani pihak lain dan mendengarkan pihak lain selama sisa hidupnya. Jadi tentu saja Millennium Elvis Presley tidak mau menyerahkannya. Namun, jika Ye Chong tidak diberikan esensi hidupnya, dia akan mati sekarang. Elvis yang berusia 1000 tahun tidak punya pilihan selain menyerahkan esensi hidupnya kepada Ye Chong. Ye Chong menyeringai, dan mengintegrasikan jiwa Elvis Presley yang berusia 1000 tahun ke dalam telapak tangannya. Awalnya, Ye Chong khawatir jika Elvis Presley mendapatkan kembali mana untuk menyerangnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sama sekali tidak akan cocok dengan Elvis Presley. Tapi sekarang dia memiliki esensi kehidupan. Dia bisa membunuh Elvis yang berusia 1000 tahun kapan saja kucing besar ini tidak berani melanggar kata-katanya sendiri. Ku bilang, kamu harus cepat-cepat menyelamatkan raja ini. Raja ini semakin tidak nyaman meong. Kucing memakan bawang, yang dapat menyebabkan keracunan darah. Ye Chong menyeringai, dia sudah siap untuk memahami obatnya.
Dia mengeluarkan pil kecil dari tangannya dan melemparkannya ke Elvis yang berusia 1000 tahun, makanlah. Elvis yang berusia 1000 tahun menelan pil itu dalam satu tegukan, dan dalam beberapa detik, dia merasa hangat dan hangat kembali normal. Tidak apa-apa memintaku untuk mengikutimu, tapi kamu harus memasak sup ikan untukku setiap hari, Meong. Meskipun Ye Chong baru saja membuat hidangan, rasa sup ikannya benar-benar enak. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku akan mengajarimu cara membuat sup ikan, dan kamu bisa membuatnya sendiri di masa depan. Elvis yang berusia 1000 tahun sangat gembira, itu bagus. Ye Chong ingin membawa 1000 Elvis yang berusia setahun kembali ke desa. Dia melihat ke kiri dan ke kanan lihat, sangat tidak puas. Ada apa Meong? Ye Chong berkata, kamu terlalu besar, apakah kamu tidak takut menakut-nakuti orang ketika kamu keluar? Kamu adalah kucing berusia 1000 tahun, dan kamu masih ingin aku mengatakannya, sungguh. Elvis yang berusia 1000 tahun mengeong lagi, lalu ukuran tubuhnya langsung mengecil, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi seukuran kucing susu kecil, seolah baru lahir sekitar 3 tahun, bulan. Itu benar, Ye Chong tersenyum, ini jauh lebih manis. Kemudian Ye Chong masuk ke mobil dengan Elvis berusia 1000 tahun di pelukannya, dan kembali ke desa Xiaoye di bawah sinar bulan. Keesokan paginya, Zhou Yutong dan Lin Wan bangun dan melihat Elvis Presley yang berusia 1000 tahun. Wow, ini sangat imut, kedua gadis itu menggendong Elvis Presley yang berusia 1000 tahun dengan 4 tangan kecil. Wow, rambut yang lembut, daging yang lembut. Bakso kecil yang melenting, kedua gadis itu sedang berceloteh, dan tidak bisa menolak Elvis berusia 1000 tahun yang telah berubah menjadi anak kucing. Millennium Elvis memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jika Ye Chong tidak menonton dari samping, dia pasti ingin membunuh dua gadis bodoh ini. Saya Elvis Presley yang agung di Millennium. Hanya disentuh oleh Anda seperti ini, saya tidak ingin menghadapi Meong. Ye Chong, dari mana kamu mendapatkan anak kucing ini? Ini sangat lucu. Tanya Zhou Yutong. Ye Chong menyentuh hidungnya. Aku memungutnya dalam perjalanan pulang tadi malam. Pasti ditinggalkan oleh seseorang. Aku melihatnya menyedihkan dan membawanya kembali. Kalau begitu mari kita angkat, saran Lin Wan. Oke, jadi kita harus menyebutnya apa? Bagaimana dengan Xiao Bai? Kata Zhou Yutong. Yah, tidak. Haruskah aku dipanggil Xiao Hui? Kata Lin Wan. Bulu Millennium Elvis Presley berwarna putih, tetapi bulu di sekitar matanya berwarna abu-abu. Lebih baik dipanggil Xiao Bai Hui, kata Ye Chong sambil tersenyum. Zhou Yutong berkata dengan menghina, abu putih kecil apa? Kedengarannya sangat jelek, mengapa tidak menyebutnya semen kecil? Hei, semen kecil sepertinya terdengar bagus, dan itu memiliki karakteristiknya sendiri. Kata Lin Wan sambil tersenyum, kalau begitu, sebut saja semen kecil. Cauku, aku Millennium Elvis, apa namanya semen kecil? Aku tidak akan mengeong, Millennium Elvis memprotes. Kecuali Ye Chong, tidak ada orang lain yang memahaminya, semua artinya. Di telinga Zhou Yutong dan Lin Wan, itu mengeong dengan gembira. Oh, Yutong, kamu lihat dia mengerti, sepertinya sangat menyukai nama ini. Kata Lin Wan bersemangat. Zhou Yutong menyentuh dagu Elvis Presley, bukankah itu, semen kecil? Dengan cara ini, Elvis King yang berusia 1000 tahun telah mendapatkan nama yang tinggi, semen kecil. Little Semen tampak tak berdaya, dan menatap Ye Chong dengan sepasang mata biru. Aku ingin membunuh mereka Meong. Tidak, jika mereka kehilangan rambut, aku akan membunuhmu. Zian langsung menyampaikan pikirannya ke pikiran Xiao Semen. Semen cilik awalnya tidak terbiasa disentuh orang. Perlahan, dia mulai menikmati perasaan dibelai oleh Zhou Yutong dan Lin Wan. Tapi itu terbatas pada dua keindahan ini, jika orang lain datang untuk menyentuhnya, dia akan menjulurkan gigi kecilnya, dan kemudian pergi dengan jentikan ekornya. Saat tidak apa-apa, Little Semen selalu suka masuk ke pelukan Zhou Yutong atau Lin Wan, melengkung ke depan dan ke belakang dalam kelembutan. Dari waktu ke waktu, ia memandang Ye Chong dengan bangga, seolah-olah terus-menerus mengingatkan Ye Chong, hidupmu tidak sebaik kucing, Meong. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, Liu Neng datang ke peternakan lagi pagi-pagi sekali. Ladang di sekitar rumahnya sendiri, milik Ye Chong, sudah penuh dengan sayuran matang. Dan tanahnya kosong, hanya lapisan hijau yang jarang. Liu Neng benar-benar tercengang, dan hatinya penuh keputusasaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Neng memeluk kepalanya dan berjongkok di selokan, merasa sangat kesal. Beberapa penduduk desa memanen sayuran dari tanah subur di dekatnya dan memuatnya ke dalam truk, lalu menanam benih.
Mereka sangat lega melihat tidak ada yang tumbuh di ladang Liu Neng. Ini hukuman bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Betul, saya merasa lega melihat situasi ini, canda penduduk desa. Liu Neng merasa ingin menangis sekarang. Sesuai dengan tren pertumbuhan saat ini, lahannya hanya bisa memanen 1 kali panen sayuran dalam 1 musim. Belum lagi mendapatkan banyak bonus, alangkah baiknya tidak menemani uang. Dia berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar mencuri ayam dan kehilangan uang, dan keserakahan itu membunuh orang. Setelah itu, beberapa tetangganya juga datang, dan diam-diam mereka lega melihat situasi di ladang Liu Neng. Oh, syukurlah kami tidak meminta tanah kembali pada waktu itu. Tidak, sepertinya kami hanya dapat memperoleh uang jika kami mengikuti kepala desa. Kali ini saya sepenuhnya mematuhi kepala desa. Mendengar ini, Liu Neng bahkan lebih itu adalah jantung kematian. Apa yang bisa saya lakukan? Dia menamparkan pahanya, terlepas dari lumpur di tanah, dan mulai menangis ketika dia duduk di tanah. Penduduk desa berkumpul dan tidak tahan melihat Liu Neng menangis. Mengapa Anda tidak bertanya kepada kepala desa? Seseorang menyarankan, kalau begitu, bisakah kepala desa memaafkanku? Kata Liu Neng sambil menyeka air mata. Kepala desa bukan orang pelit, selama kamu meminta maaf dengan tulus, saya yakin kepala desa akan memberimu kesempatan. Liu Neng berpikir sejenak, tidak apa-apa, aku akan pergi di malam hari. Malam apa yang kamu tunggu? Kamu pria besar, kamu masih pemalu, seperti menantu perempuan kecil, pergi sekarang. Liu Neng berdiri dari tanah dan menepuk lumpur di celananya. Oke, aku pergi sekarang. Desa Xiaoye, Ye Chong dan Zhou Yutong sedang duduk di kamar. Fatih Kiao mengalami sakit perut lagi, dan Lin Wan pergi ke dokter untuk Fatih Kiao. Baru sekarang Zhou Yutong memiliki kesempatan untuk memeluk Little Semen dan makan enak. Kalau tidak, jika Lin Wan ada di sana, mereka akan memperebutkan semen kecil itu lagi, berharap mereka bisa menjadi setengah dari satu sama lain. Ye Chong dengan malas berbaring di kursi, memikirkan kapan harus merenovasi desa. Sekarang pembangunan rumah dan pusat kesehatannya telah dimulai. Menurut permintaan Ye Chong, Wang Bing telah meletakkan fondasinya dan secara bertahap membangun gedung-gedung tinggi. Pada saat ini, Liu Neng masuk, wajah Liu Neng memerah, dan tangannya dengan gugup memegang garis celana. Di belakangnya, banyak penduduk desa yang menyaksikan kehebohan mengikuti. Ye Chong membuka satu matanya sedikit, bagaimana situasinya? Dia bertanya dengan sadar, karena Liu Neng akan datang untuk memohon padanya hari ini bahkan jika dia sudah ada di sana. Kepala desa, saya ingin bertanya kepada Anda, bisakah Anda mengambil kembali tanah saya? Kata Liu Neng dengan malu. Meski merasa sangat malu, namun untuk mendapatkan dividen, Liu Neng tidak punya pilihan selain mengorbankan wajah lamanya. Apa, kamu tidak bisa menanam apapun sekarang, jadi kamu ingin menyewakan tanah itu kepada kami? Zhou Yutong berkata dengan marah, ya, saya salah. Kata Liu Neng, bukankah kamu mengatakan kamu bisa menghasilkan banyak uang pada saat itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Chong menipu uangmu? Kamu sangat mampu. Mengapa datang ke sini untuk meminta bantuan? Kata Zhou Yutong. Aku, Liu Neng tua tersipu, tidak dapat berbicara. HMPH, karena kamu tidak bisa menanam apapun di tanahmu, mengapa kami harus menyewanya? Zhou Yutong berkata lagi. Mendengar ini, Liu Neng ketakutan. Kepala desa, jangan menolak untuk menyewa tanahku pasti akan menumbuhkan sesuatu. Liu Neng menatap Ye Chong. Lalu mengapa kamu tidak menumbuhkannya? Ye Chong bertanya tanpa ekspresi. Liu Neng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ye Chong berdiri dari bangku, saya dapat memberitahu Anda bahwa tanah di desa Xiaoye adalah tanah kosong yang tidak berharga tanpa saya. Ye Chong. Liu Neng mengangguk ketakutan. Ya, kepala desa itu luar biasa, saya tidak bisa lihat Gunung Tai, ini salahku. Pada saat ini, istri Liu Neng, Li Xiu, berlari masuk. Dia sedang bekerja di gunung belakang. Dan ketika dia mendengar bahwa Liu Neng ingin kepala desa mengambil kembali tanah itu, dia segera bergegas. Kamu masih punya muka untuk datang ke sini dan memohon kepada kepala desa untuk mengambil tanah kami. Li Xiu benar-benar marah, kamu masih bukan manusia, bagaimana aku membujukmu di awal? Dia lari ke Liu Neng dan berteriak, lihatlah pertumbuhannya, nah, Anda dapat mengambilnya kembali, dan jika Anda sendiri tidak dapat menumbuhkan apapun dan ingin mengembalikannya, apakah ada orang seperti Anda, Li Xiuping? Adalah wanita yang patuh, dan dia jarang marah dengan Liu Neng. Di rumah, Liu Neng yang menekan Li Xiu, dimarahi oleh Li Xiu hari ini, Liu Neng ketakutan. Li Xiu menangis setelah mengutuk,
Tanah kami tidak dapat menumbuhkan apapun. Kami hanya bisa menyalahkan nasib buruk kami. Kami tidak dapat membiarkan kepala desa yang menyalahkan kami. Liu Neng menelan ludah. Dia juga mengetahui kebenaran ini, tetapi dia benar-benar tidak senang melihat penduduk desa menerima uang dalam jumlah besar setiap 10 hari. Meskipun kita miskin dan tidak berpendidikan, kita masih perlu tahu bagaimana menjadi orang baik. Liu Neng, pergilah dari sini. Tegur Li Xiu. Liu Neng menangis, tidak berani menatap Li Xiu, berbalik dengan kepala tertunduk dan hendak pergi. Tunggu, Ye Chong berkata, berikan tanah itu kepadaku. Li Xiu terkejut sekaligus berterima kasih. Dia memandang Ye Chong dengan air mata berlinang. Kepala desa, kamu benar-benar orang yang baik, tapi kali ini tidak apa-apa. Kamu telah banyak membantu kami tidak bisa menipu kamu lagi. Ye Chong tertawa, tanahku tidak bisa menumbuhkan apa-apa lagi. Apa gunanya kamu menginginkannya? Jangan khawatir, itu bisa menumbuhkan sesuatu di tanganku. Kata Ye Chong. Li Xiu sangat gembira, benarkah? Tentu saja. Kemudian, Ye Chong meminta Zhou Yutong untuk membuat kontrak sewa baru, dan mengembalikan deposit 5.000 yuan kepada Liu Neng. Liu Neng, demi saudari Li, aku memaafkanmu kali ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kata Zhou Yutong. Liu Neng mengangguk, kepala desa dan sekretaris cabang. Saya tahu saya salah, dan saya tidak akan pernah berani lagi. Dia dengan gembira memegang kontrak itu, tangannya yang veteran sedikit gemetar. Mari kita lihat apakah kamu berani berbicara buruk tentang kepala desa di masa depan. Li Xiu memelototi Liu Neng, jangan berani di masa depan. Siapapun yang berbicara buruk tentang kepala desa akan terburu-buru. Semua orang tertawa, Ye Chong juga tersenyum. Oke, semuanya kembali. Kemudian semua orang bubar. Ye Chong, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Kata Zhou Yutong, apa masalahnya? Kenapa aku sangat tampan? Bah tak tahu malu? Aku ingin bertanya mengapa kamu tidak bisa menumbuhkan sesuatu ketika kamu kembali ke tangan Liu Neng. Zhou Yutong memberi Ye Chong tatapan putih. Jelas, sebidang tanah yang ditanami itu, seperti tanah yang ditanami lainnya, telah menanam sayuran yang sangat subur. Tapi sejak Liu Neng merebut kembali tanah itu, tidak ada yang bisa tumbuh. Ini terlalu aneh. Ye Chong menggosok hidungnya. Ya, mungkin itu masalah aura. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia diam-diam mengubur dua pesona giok di tanah dan mengubah arah aura. Aura? Zhou Yutong menatap Ye Chong dengan bingung. Saya memiliki aura yang relatif kuat. Tanah subur atas nama saya, yang sejalan dengan pepatah bahwa waktu, tempat, dan orang yang tepat adalah selaras. Namun, ketika berada di bawah nama Liu Neng, aura saya berkurang. Jadi aku tidak bisa menumbuhkan apapun. Ayo pergi. Ye Chong menjelaskan, dengan sungguh-sungguh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Zhou Yutong bertanya dengan marah. Ini bukan omong kosong. Ini menyiratkan Feng Shui. Tapi itu adalah pengetahuan yang telah diwariskan dari peradaban kita selama ribuan tahun. Ye Chong tertawa. Benarkah? Zhou Yutong ragu. Tentu saja itu benar. Jika tidak menurutmu kekuatan pribadiku dapat mempengaruhi alam. Ye Chong menyentuh hidungnya lagi. Oh ya, sebenarnya, auramu juga sangat kuat. Kata Ye Chong, apakah auraku juga kuat? Zhou Yutong sangat gembira, sepertinya dia juga orang yang beruntung. Ye Chong mengangguk, dan berpura-pura dalam dan berkata, tapi, ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Jika kamu bisa menebusnya, kamu bisa terbang ke langit dan menjadi master. Apa yang hilang? Zhou Yutong bertanya. Dia tidak percaya pada ramalan, tapi dia diliputi oleh rasa ingin tahu Ye Chong. Apa yang hilang? Ye Chong menyeringai di wajahnya. Kurangnya seorang pria bernama Ye Chong. Selama kamu menikah dengannya dan melakukan lebih banyak keterampilan yang saling melengkapi antara pria dan wanita, kamu pasti akan bisa naik ke atas dan mencapai puncak kehidupan di masa depan, mati. Zhou Yutong menginjak kakinya, mengulurkan tangannya untuk mencubit daging lembut Ye Chong. Aku tahu kamu tidak serius. Ye Chong buru-buru mengelak, dan lari sambil tersenyum. Malam itu, dia pergi ke pangkalan penanaman untuk menghilangkan dua jimat batu giok yang mempengaruhi lahan pertanian Liu Neng. Energi roh dari seluruh susunan pengumpul roh mulai mengalir ke area ini lagi. Keesokan paginya, daun kubis hijau muncul di tanah kosong. Tanah yang tidak bisa menumbuhkan apapun di bawah nama Liu Neng telah tumbuh dalam waktu kurang dari 1 malam setelah dipindahkan ke nama Ye Chong. Melihat pemandangan ini, penduduk desa benar-benar kewalahan oleh Ye. Terutama Liu Neng dan istrinya bahkan lebih terkejut dengan ini. Sekarang mereka hampir menghormati Ye Chong seperti dewa. Xiao Semen kini telah menjadi pemimpin dalam industri perunggasan di desa Xiaoye.
Saat pertama kali datang, anjing hitam di desa ingin menggertak kucing perah kecil ini. Dalam sehari, anjing hitam tua itu menjadi antek setia Xiao Semen. Dulu desa ini didominasi angsa-angsa besar, tapi sekarang menjadi penjaga semen kecil. Penduduk desa sering melihat 4 kaki pendek semen kecil itu terombang-ambing di depannya. Di belakangnya, pertama diikuti oleh Old Hei yang menjulurkan lidahnya. Lalu ada 7 atau 8 angsa putih besar, seperti penjaga, dengan kepala terangkat tinggi, mengikuti di belakang semen kecil. Postur Xiao Semen sepertinya menjadi raja di sini, Mata biru-birunya begitu megah sehingga baik ayam jantan maupun sapi di desa tidak berani memandangnya. Semen kecil tidak takut pada siapapun, bahkan saat bertemu dengan penduduk desa, dia sangat angkuh. Hanya ketika bertemu Ye Chong barulah ia menahan diri. Pada hari ini, semen kecil memimpin pengawalnya untuk memeriksa desa lagi, dan kebetulan bertemu dengan Ye Chong berjalan dari sisi berlawanan. "Nak, kenapa kamu mengeong?" tanya semen kecil. Sudah lama bersama Ye Chong, Xiao Semen mengetahui temperamen Ye Chong, jadi dia berani bergaul dengan Ye Chong. "Mengapa kamu di sini? Lin Wan mencarimu kemana-mana." Ye Chong tertawa. "Hus, jangan meong," Little Semen berkata dengan tergesa-gesa. "Aku bos mereka sekarang. Bagaimana jika aku memberitahu mereka bahwa aku suka disentuh oleh perempuan? Apakah aku tidak tahu malu, meong?" Ye Chong tersenyum. "Aku akan pergi ke kota. Kamu jaga rumahmu dan lindungi keamanan desa Xiaoye." "Tidak masalah, meong." Meskipun Zhang Taizu ada di sana, Ye Chong masih merasa tidak nyaman. Jika, seperti terakhir kali, dia bertemu lagi dengan master seperti Hei Lang, Zhang Tiezu tidak akan berguna. Namun, sekarang ada panti jompo semen kecil, ahli biasa benar-benar tidak bisa masuk. Ye Chong juga bisa merasa nyaman saat memasuki kota. Dia berada di kota kali ini untuk menghadiri lelang real estate. Tang Chun sudah menelepon untuk memberitahunya bahwa lelang real estate akan diadakan di pusat konvensi dan pameran sore ini. Ini adalah kunjungan kedua Ye Chong ke pusat pameran. "Terakhir kali saya ke sini, saya diundang untuk berpartisipasi dalam lelang barang antik, dan saya mendapat barang bagus seperti Raja Qin berdoa untuk cermin hujan." Kali ini, Ye Chong menemukan bahwa lingkungan sekitarnya tidak banyak berubah, masih ramai dengan orang. Seluruh pusat pameran didekorasi dengan megah, dan sebuah danau buatan yang besar memisahkan area timur dan barat. Lelang real estate yang diikuti Ye Chong hari ini diadakan di distrik timur. Tang Chun sudah menunggu Ye Chong di gazebo di danau buatan. Ye Chong berjalan sambil tersenyum dan menyapa Tang Chun. "Kamu di sini, pelelangan akan segera dimulai," kata Tang Chun. "Hei, ada kemacetan lalu lintas di jalan. Ayo, properti yang dilelang di sini adalah yang termurah di kota Beijing. Mungkin kita bisa menemukan yang cocok," kata Tang Chun. Ye Chong mengangguk. Keduanya berjalan ke pintu berdampingan, dan hendak mengeluarkan kartu identitas mereka untuk memasuki ruang pameran, ketika tiba-tiba seseorang di belakang mereka memanggil Ye Chong. "Aku, Chao, kakak Chong. Kenapa aku bertemu denganmu di sini?" Lin Tianqi dan Su Yuqian berjalan mendekat. Su Yuqian jauh lebih gemuk dari terakhir kali kita bertemu. "Kamu?" Ye Chong terkejut saat melihat mereka berdua. "Hah, siapa cantik ini?" Su Yuqian menatap Tang Chun dengan bingung, hampir menangis. Ye Chong menepuk kepala Su Yuqian, dan berkata sambil tersenyum, "Temanku, Tang Chun." Tang Chun, mata Lin Tianqi dan Su Yuqian membelalak. Meskipun mereka tidak mengenal Tang Chun, tetapi sebagai tua dan muda dari keluarga kaya di kota Beijing, mereka secara alami telah mendengar tentang keindahan setingkat Tang Chun. Ada daftar peringkat keindahan di lingkaran generasi kedua yang kaya di kota Beijing, yang memeringkat keindahan di seluruh kota Beijing. Yang pertama adalah Tang Chun. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa mereka akan cukup beruntung untuk bertemu langsung dengan Tang Chun hari ini, dan dia memang sangat cantik. Mereka berkata dalam hati bahwa Ye Chong lebih baik dari Niu. Satu luling tidak bisa memuaskan Ye Chong lagi, tanpa diduga, bahkan Tang Chun jatuh cinta padanya. Memikirkan hal ini, Lin Tianqi diam-diam mengacungkan jempol pada Ye Chong. Wajah Ye Chong memerah, dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Ayo cepat masuk." Kemudian, 4 orang berjalan ke aula tempat tersebut. Karena transaksi real estate adalah transaksi berskala besar, tindakan pengamanan di sini sangat ketat. Di pintu masuk aula, 2 pos pemeriksaan keamanan didirikan untuk sementara. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan dibagi menjadi 2 baris pria dan wanita, dan mereka menjalani pemeriksaan keamanan secara terpisah. Tang Chun dan Ye Chong untuk sementara berpisah dan datang ke deretan gadis. Ye Chong, Lin Tianqi,
dan Su Yuqian berbaris di barisan anak laki-laki. Karena hanya sedikit wanita yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, Tang Chun masuk dengan cepat. Masih ada antrean panjang di depan ketiga Ye Chong. Apakah kamu juga datang untuk menembak tanah? Tanya Ye Chong. Baru saat itulah Lin Tianqi menjelaskan keseluruhan cerita kepada Ye Chong. Bukankah kita ingin mendirikan perusahaan anggur? Fatih dan saya telah mencari alamat yang cocok selama 2 hari terakhir. Saya mendengar bahwa ada lelang real estate, jadi saya ingin datang dan bergabung untuk bersenang-senang dan melihat jika saya bisa menangkap kebocoran. Benar. Lao Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Su Yuqian bertanya dengan sembarangan sambil menggosok perutnya. Ye Chong memberitahu mereka tentang rencananya untuk mendirikan grup Dewa Naga. Cao saya, Saudara Chong, Anda tidak memberitahu kami tentang hal yang begitu baik. Kata Lin Tianqi, ini sangat tidak menarik. Keluh Su Yuqian, Ye Chong buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, saya belum sempat memberitahu Anda selama ini, saya juga punya rencana baru-baru ini. Saudara Chong, jangan lupakan kami. Lin Tianqi memegang tangan Ye Chong dan melambai terlihat seperti orang yang bekerja. Ye Chong tersenyum. Kecut, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Bukankah ini hanya mempertimbangkan untuk menggabungkan perusahaan anggur sebagai salah satu industri grup Longshan? Dia juga sangat jelas di dalam hatinya, bagaimana bisa satu perusahaan anggur dibandingkan dengan perusahaan grup, belum lagi perusahaan grup Ye Chong. Namun, perusahaan anggur tertentu akan bergantung padamu saat itu. Ye Chong tertawa. Lin Tianqi dan Su Yuqian menepuk dada mereka dan meyakinkan, kamu bisa yakin. Ketiganya sedang mengobrol, dan Ye Chong melihat garis depan, dan sepertinya ada sesuatu yang salah. Seorang bos botak dengan kemeja polo kuning mendekati tim dengan seorang pengikut kecil berjas dan sepatu kulit. Oh, bukankah ini Lao Zhang? Haha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kata bos Xie Ding dengan suara keras, dan mendekati tim dengan sangat alami. Orang yang disebut Zhang tua, tidak bisa dijelaskan. Dia sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Dan selain itu, nama belakangnya sama sekali bukan Zhang. Namun, bos Xie Ding telah mencapai tujuannya. Setelah dia selesai berbicara, dia sudah berdiri di belakang Zhang tua. Orang-orang di antrian di belakang ingin memprotes dengan keras. Tetapi mereka dipelototi oleh pengikut kecil berjas dan sepatu kulit, dan langsung tidak berani berbicara. Ye Chong memperhatikan dengan jelas dari belakang, dan tahu di dalam hatinya bahwa bos yang bersyukur itu baru saja mengantre. Dia tersenyum dan tidak peduli. Sekitar 5 menit kemudian, Ye Chong dan yang lainnya melewati pemeriksaan keamanan dan memasuki ruang pameran. Begitu saya masuk, saya menemukan bahwa ada keributan tidak jauh. Banyak orang membentuk lingkaran dan menjulurkan leher untuk menyaksikan kegembiraan. Ketiga Ye Chong meremas, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Tang Chun. Orang yang berdiri di hadapan Tang Chun ternyata adalah bos Xie Ding yang baru saja mengantre. Dan pengikut kecil bersetelan jas dan sepatu kulit itu sedang berbaring di tanah saat ini, menangis dan melolong karena kakinya patah. Nak, jangan takut, aku akan membantumu dalam masalah ini. Bos Xie Ding memasang tampang yang sangat baik, kemudian dia menoleh ke pengikut kecil itu, berpura-pura tidak mengenalnya sama sekali. Tuan, apakah kakimu baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Aku baru saja mendorongmu. Bagaimana kamu bisa mematahkan kakimu? Tanya Tang Chun, bersambung.